السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nama ini belum masyhur di zaman Nabi, belum disebut-sebut. Enggak ada pertanyaan si fulan Ahlus Sunnah atau bukan, enggak ada. Enggak ada pembahasan yang Ahlus Sunnah itu yang bagaimana, siapa saja, enggak ada. Kenapa? Zaman Nabi ya? Kenapa? Kenapa? Masa enggak tahu? Karena seluruh kaum muslimin adalah Ahlus Sunnah semua. Gak ada, belum ada yang Khawarij, yang Qadariyah, yang Jahmiyah, Jabariyah, apalagi Asy'ariyah, Maturidiyah, belakangan kan. Imam Bukhari Muslim aja duluan Bukhari Muslim. Asy'ariyah, Maturidiyah. Abul Hasan al-Asy'ari itu kan jauh setelah Imam Bukhari, Imam Muslim. Seluruh kaum muslimin yang hidup di zaman Nabi SAW adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana ketika Nabi wafat? Sama. Ketika kaum muslimin dipimpin oleh Abu Bakar, kaum muslimin semuanya adalah Ahlus Sunnah. Belum ada firqah-firqah dolal itu, belum ada syubhat. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, taraktukum ala mahajjatil bayda, lailuha kanahariha. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan putih bersih, terang benderang. Saking terangnya malamnya seperti siang. Di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar, sama-sama terang, terang benderang. Mau surga? Nih. Apa? Salat, puasa, zakat, haji, baca sholawat, baca Al-Quran, ruku, sujud, semuanya ke surga. Sekarang baca sholawat tapi terancam neraka. Ada nggak sekarang? Banyak. Salat tapi terancam neraka, puasa tapi tak terancam neraka. Zaman Rasul, zaman Abu Bakar nggak ada. Itu yang dimaksud terang benderang. Mahajjatil bayda. Sekarang gelap segelap-gelapnya. Mana ada di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, jihad, teriak jihad, jihad. Ternyata bukan jihad, enggak ada. Enggak seperti hari ini. Teriak jihad, jihad, padahal bunuh diri. Bom bunuh diri, jelas bunuh diri. Yang terancam lewat lisan Nabi alaihi salatu wassalam bahwa dia akan meledakkan dirinya, kan sakit luar biasa. Ya. Meledakkan dirinya terus sampai hari kiamat. Kayak apa rasanya? Nah, ketika Nabi berbicara tentang orang yang orang bunuh diri dengan menjatuhkan dirinya ke jurang. Dia kira kan sakitnya sebentar. 5 menit, 10 menit mati, enggak sakit. Ternyata salah. Kata Nabi, orang yang bunuh diri dengan menjatuhkan dirinya ke jurang, maka dia akan dibantingkan ke jurang, dibantingkan ke jurang, kan sakit sekali. Terus seperti itu sepanjang masa sampai hari kiamat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Di zaman Rasul, di zaman Abu Bakar, nggak ada seperti itu. Jihad ya betul-betul jihad. Betul-betul terang benderang. Abu Bakar wafat. Kaum muslimin dipimpin oleh Umar. 10 tahun kira-kira. Bagaimana keadaan? Masih sama. Walaupun tidak sama persis baiknya, tapi masih sama, masih belum ada syubhat, masih belum ada bid'ah, masih belum ada aliran sesat. Khawarij itu belum muncul. Umar agak ragu dengan Sobir. Jangan-jangan ini Khawarij. Karena mirip-mirip kelakuannya Khawarij. Ngutak-ngatik ayat. Wal adiyati dobha wal muriyati qadha dan seterusnya. Diutak-atik maksudnya apa oleh si Sobikin. Maka dipukuli dengan pelepah kurma hampir setiap hari. Ya, diikat dan dipukuli. Tapi Umar melihat si Sobik ini rambutnya masih ada. Alhamdulillah. Umar mengatakan, seandainya rambutmu habis, engkau cukur habis rambutmu, engkau membotaki kepalamu, aku bunuh engkau. Berarti engkau Khawarij. Umar enggak ragu-ragu. Ya. Tapi karena dia tidak membotaki kepalanya, tidak mencukur habis rambut kepalanya, maka tidak dibunuh. Berarti belum muncul Khawarij. Nah, ketika Umar terbunuh saat mengimami salat subuh, baru di situ. Baru setelah itu muncul bid'ah, muncul syubhat, muncul firqah. Di zaman Utsman membesar sampai berakhir dengan dibunuhnya beliau. Dan mereka masih berkeliar. Dan mereka tidak berkutik, mereka habis, walaupun tidak habis 100%, di zaman kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Dihabisi sehabis-habisnya. Dibantai oleh beliau. Karena Ali tidak ragu dengan sabda Nabi SAW, jika aku bertemu dengan mereka, akan aku habisi mereka. Sebagaimana habisnya kaum 'Ad, kaum Samud. Membunuh mereka adalah pahala besar. Maka Ali tidak ragu-ragu menghabisi. Tapi sayang, ada beberapa orang, kira-kira 11 orang lari. Dari 11 orang inilah, maka terus menjadi 20, 40, 100, 200, 1000 sampai hari ini. Termasuk yang ngebom sana, ngebom sini. Nah, kapan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah muncul? Ketika mulai muncul firqah-firqah itu. Untuk membedakan Islam yang benar dengan Islam yang tidak benar. Walaupun sama-sama Islam, walaupun sama-sama tidak kafir, walaupun sama-sama pada akhirnya masuk surga. Tapi ada Islam yang sesat dengan Islam yang tidak sesat. Maka dibikinlah istilah Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bidah. Ahlus Sunnah ada berapa? 1. Ahlul Bidah ada berapa? 72. 72 diawali oleh Khawarij. Mulai ketika muncul itu, maka dipilah-pilah. Si fulan Ahlus Sunnah bukan. Si fulan Ahlus Sunnah bukan. Terutama orang yang menyampaikan Al-Quran dan Sunnah. Ulama berilmu. Kata kita ustadz lah ya. Kalau orang awam ya biarkan saja. Kan perlakuan terhadap orang awam kan gak ada bedanya. Iya kan? Awam Ahlus Sunnah dengan awam yang tidak Ahlus Sunnah, bedanya apa? Perlakuan kita. Kan tidak ada bedanya. Dia salam, kita jawab. Dia bersin mengucapkan Alhamdulillah, kita doakan dengan Yarhamukallah. Dia sakit, kita jenguk.
dia mati kita salati, dia minta nasihat kita nasihati. Siapa? Ahlu sunnah? Bukan. Kaum muslimin. Kaum muslimin. Itu yang awam. Maka untuk memilah, membedakan ini ahlu sunnah atau bukan, itu yang tampil. Kalau yang enggak tampil, ya sama saja. Kita dakwai. Lianna hunaka man yadda'i sunnata wa la yakunu ma'al jamaah. Ini dia. Ini salah satu kesalahan, ada orang yang menisbatkan dirinya kepada sunnah. Saya ahlu sunnah, saya mengikuti sunnah Nabi. Patokan kita, patokan kami adalah Al-Quran dan sunnah, Al-Quran dan hadis. Tapi sesat. Kenapa? Nah, tidak mengikuti jamaah. Ahlu sunnah doang, nggak ada jamaahnya. Ahlu sunnah saja tanpa jamaah, maka jamaah harus dibawa. Pertanyaannya, jamaah siapa? Jamaah siapa? Jamaah Syiah, jamaahnya Imam Syafi'i, jamaahnya Imam Bukhari, jamaahnya Imam Malik, tidak semua. Jamaah para sahabat. Jamaah para sahabat. Jadi jangan diabaikan bagaimana ucapan sahabat, perbuatan sahabat, perilaku sahabat. Karena mereka yang paling tahu tentang Al-Quran dan Sunnah setelah Rasulullah SAW. Kita semua, bahkan Imam Syafi'i, Imam Bukhari, kan belum pernah ketemu dengan Nabi SAW. Yang pernah bertemu dengan Nabi siapa? Ya para sahabat. Maka para sahabat tahu persis. Seperti contoh kemarin, nggak ada riwayat Nabi memotong jenggot segenggam. Nabi juga tidak ada riwayat beliau menyuruh, potonglah jenggot kalian setelah segenggam. Tapi para imam, wabil khusus Syekh Albani, menganjurkan. Pernah dalam satu majelis, beliau meminta gunting dan seperti nampan gitu ya. Karena beliau melihat beberapa jamaah di situ jenggotnya terlalu panjang sampai ke perut, ya, sampai bahkan ke pusar. Ini tidak syak lagi, ini torekot sufiyah. Ini tidak sunnah. Kalau dianggap sebuah keutamaan, ya bid'ah. Sama dengan menghabisi kumis. Imam Malik mengatakan bid'ah. Ada Rasul dan para sahabat semuanya berkumis, hanya tipis, tidak tebal, tidak menutupi bibir dan seterusnya. Beliau menganjurkan para jamaah di situ untuk memotong jenggotnya segenggam, cukup segenggam. Ketika ada yang bertanya, ada riwayat Nabi bersabda seperti itu? Enggak ada. Ada perbuatan Nabi riwayatnya ada? Enggak ada. Yang ada 3 sahabat kemarin kita bahas. Memotong jenggotnya segenggam. Dan satu lagi syaratnya, apa kemarin? Tidak ada? Tidak ada? Tidak ada bantahan. Tidak ada bantahan dari sahabat yang lain. Kalau ada bantahan ya tentu tidak bisa dijadikan rujukan. Artinya dibahas dulu. Berarti kan ada 2 pendapat. Mana di antara 2 pendapat itu yang aqrab lis-shawab? Kalau satu pendapat, maka enggak ada pembahasan. Jika para sahabat bersepakat dalam sebuah permasalahan, maka kesepakatan itu pasti benar. Tidak mungkin salah. Siapa yang menjamin pasti benar? Rasulullah SAW. Tidak mungkin para sahabatku bersepakat dalam kesalahan. La tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Berarti wahyu, jaminan secara wahyu. Dan itu enggak terlalu banyak, tapi ada. Memang enggak terlalu banyak, ratusan gitu enggak, apalagi ribuan enggak, tapi ada. Mungkin belasan, mungkin puluhan.
Jadi tidak ada riwayat dari Nabi, tapi ada riwayat dari sahabat. Apakah itu Islam? Islam. Enggak mungkin kita suudon kepada para sahabat. Ini sahabat enggak faham dengan sabda Nabi. Ini sahabat menambah-nambah sendiri. Ini para sahabat mengarang sendiri. Enggak mungkin kita berani suudon seperti itu. Kalau setelah sahabat mungkin. Mungkin. Seperti ucapan Abu Hanifah kemarin. Kalau Allah sudah bicara, aku diam. Kalau Rasulullah sudah bicara, aku diam. Kalau para sahabat sudah bicara sepakat, aku diam. Tapi selain mereka bicara, maka mereka laki-laki, aku laki-laki. Rijal wa nahnu rijal. Begitu orang alim. Nggak takut berbeda dengan siapapun. Yang takut berbeda hanya dari Allah dan Rasul. Dan para sahabat tentunya. Maka jika antum dalam belajar ini kok dalam 1-2 permasalahan berbeda dengan Syekh Albani misalnya, enggak masalah. Berbeda dengan Syekh bin Bas misalnya, ya enggak masalah. Berbeda dengan Lajnah Daimah, enggak masalah. Yang antum harus takuti adalah berbeda dengan qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat. Merdeka ini namanya. Maka sangat disayangkan kalau sebagian dari kita cuma berhenti di ini sudah kata Syekh. Ini pendapat Syekh Fulan. Ini kesepakatan Lajnah Daimah. Ini sangat disayangkan. Luntur sebagai seorang pelajar. Pelajar tidak seperti itu. Karena Lajnah Daimah, siapapun, bahkan Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Malik, ketika berbicara, itu dalil? Bukan. Bukan. Kecuali Imam Syafi'i, Imam Bukhari membawakan ayat, membawakan hadis. Tentu itu dalil. Kalau sekedar pendapat, ya tentu bukan dalil. Wa idza utliqa lafdhu ahli sunnati fayuradu bihi ahadu ma'nayain. Ini menarik. Jika disebut istilah ahlu sunnah, maka ada 2 makna. Ada 2 pengertian. Yang pertama, pengertian menurut orang awam. Saya bacakan. Ahlus sunnah wal jamaah adalah man asbata khilafatal khulafa'is salasa, yaitu orang-orang yang menetapkan, meyakini, menerima 3 khalifah. 3 khalifah. Siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman. Abu Bakar, Umar, Utsman. Siapapun kaum muslimin yang menerima, menetapkan, meyakini bahwa beliau bertiga ini khalifah yang sah setelah Nabi SAW, maka dia ahlus sunnah. Yang tidak mengakui, yang diakui cuma Ali bin Abi Thalib, berarti dia bukan ahlus sunnah. Dia Syiah. Orang awam begitu. Jadi pembicaraan di orang-orang awam, dia sunnah apa Syiah? Gitu. Dia sunni apa Syi'i? Begitu. Itu doang. Seolah kalau bukan ahlu sunnah, pasti Syiah. Seolah kalau bukan ahlu sunnah, pasti Syiah. Betul? Salah. Khawarij, Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan seterusnya, Syiah bukan. Ahlu sunnah bukan juga. Jadi kalau bukan ahlu sunnah, pasti Syiah, salah. Bukan Syiah pasti ahlu sunnah, salah. Syiah itu satu bagian di antara 72. Bahkan sebagian a'imah mengatakan amma Syiah laisu minal muslimin. Orang Syiah sudah bukan orang Islam lagi, sudah keluar dari yang 72 itu. Sudah keluar dari yang 72, apalagi ahlu sunnah. Yang 72 aja nggak masuk. Yang 72 ini semuanya muslim apa bukan? Muslim. Syiah nggak masuk. Bukan Islam lagi. Ya masa orang Islam
menjelek-jelekkan, mencaci maki, bahkan mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, mencaci maki Aisyah, menjelek-jelekkan istri-istri Nabi kecuali Khadijah, dan seterusnya, gimana? Pantaskah manusia-manusia sekotor itu dianggap Islam? Tidak pantas. Ya. Maka beliau katakan, وَهَذَا الْمَعْنَى هُوَ الْمُتَبَادِرُ عِنْدَ الْعَوَّامِ. Ini awam, menurut orang awam. La ghairahu. Di luar orang awam nggak akan berbicara seperti itu. Keliru ketika menyimpulkan, pokoknya kalau bukan sunnah Syiah, kalau nggak Syiah sunnah. Ini pengertian pertama. Pengertian kedua, وَقَدْ يُرَادُ بِهِ أَهْلُ الْحَدِيثِ وَسُنَّةِ الْمَحْضَةِ. Yang dimaksud dengan ahlus sunnah menurut pengertian kedua, ini bukan orang awam lagi. Siapa mereka? Ahlul hadis. Antum yang sedikit saja belajar hadis, pasti, insya Allah pasti antum tidak akan mendapatkan ahlul hadis yang khawarij, yang Jahmiyah, yang Asy'ariyah, yang Maturidiyah, yang Qadariyah, enggak ada. Semua ahlul hadis, ahlus sunnah, salaf. Dari yang terbesar, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan seterusnya sampai ke atas. Ya, orang-orang ahlus sunnah, ahlul hadis itu kan dia mempelajari bagaimana gurunya, guru dari gurunya, kakek gurunya, buyut gurunya, dan seterusnya sampai kepada Rasulullah SAW. Khawarij yang nggak masuk. Antara Khawarij dengan Nabi itu ada sela, yaitu sahabat. Sementara sahabat dicaci, dimaki, dikafirkan. Kecuali Abu Bakar dan Umar, mereka nggak ketemu kan? Mereka nggak ketemu dengan Abu Bakar dan Umar. Ini ciri-ciri Khawarij seperti itu. Ketika nggak ketemu saja, mereka sanjung-sanjung. Ini salah satu ya, bukan satu-satunya. Waktu mereka hidup di zaman Soeharto misalnya, dicaci maki Soeharto. Dijelek-jelekkan Pak Harto. Yang disanjung-sanjung siapa? Soekarno. Mereka nggak kenal, belum pernah ketemu dengan Soekarno. Disanjung-sanjung, hebat, begini, begitu. Nah, anak-anak muda Khawarij hari ini, yang mungkin umur 25, 30, belum pernah ketemu dengan Pak Harto. Disanjung-sanjung Pak Harto. Pemimpin hari ini dicaci maki, dijelek-jelekkan, dihujat. Ini salah satu. Apa bedanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Tolha? Bedanya apa? Enggak ada bedanya. Akidahnya sama, manhajnya sama, fikihnya sama, akhlaknya sama. Bahwa pahala dosa mereka berlebih dan berkurang tentu namanya manusia. Bukan robot. Bukan barang bikinan pabrik. Ya. Satu tipe ya sama semua. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Tolha, para sahabat ini bukan benda bikinan pabrik, ya tentu berlebih dan berkurang. Tapi secara manhaj sama, akidah sama, akhlak sama, ibadah sama. Gimana mereka mencintai Abu Bakar dan Umar, tapi membenci setengah mati Utsman, Ali, dan para sahabat yang lain. Bodoh sekali itu Farid. Gimana mau dibilang ahlul hadis? Maka tidak ada satupun dari mereka yang menjadi ahlul hadis. Ya. Ahlul hadis semuanya ahlus sunnah, semuanya salafi, semuanya al-firqatun najiyah. Nanti nama-namanya akan dibawa oleh beliau. Wala yadkhulu fihi illa man yusbitu sifati lillah. Tidak masuk ke dalam kelompok ini, kelompok apa tadi? Ahlus sunnah, ahlul hadis, tidak masuk. Kecuali orang-orang yang menetapkan dan meyakini
sifat-sifat Allah apa adanya, seperti yang Allah katakan, seperti yang Nabi sabdakan. Aku akan menggulung langit dengan tangan kananku. Diikuti oleh Ahlus Sunnah. Tangan kanan Allah yang mulia nanti akan dipakai oleh Allah untuk menggulung langit. Aku telah menciptakan Adam dengan kedua tanganku. Maka Ahlus Sunnah meyakini, menetapkan bahwa dulu kedua tangan Allah yang mulia pernah dipakai untuk menciptakan Adam. Aku membolak-balikkan hati manusia dengan dua jariku. Ahlus Sunnah meyakini bahwa Allah betul-betul membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya. Nggak usah dibahas, nggak usah dipikir, nggak usah dibayangkan, nggak usah dihayalkan, pasti salah semua. Cukup diimani apa adanya ucapan Allah itu. Apa beratnya mengatakan Allah betul-betul punya jari, yang dengan jarinya itu Allah membolak-balikkan hati manusia. Maka Nabi berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Doa ini diucapkan oleh beliau, kenapa? Karena beliau yakin betul bahwa Allah betul-betul membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya. Ini beda dengan Asy'ariyah, Maturidiyah, apalagi Jahmiyah. Diotak-atik, dibahas, direka-reka. Kalau Allah membolak-balikkan hati berarti, kalau Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam berarti, kalau Allah bersemayam berada di satu tempat yaitu di atas arsy berarti, panjang pembahasan ini, melelahkan. Nggak ada habisnya dan nggak ada selesainya dan nggak ketemu. Dan sudah kita bahas di awal dulu. Ini sangat melelahkan. Membahas Tuhan, membahas Allah dengan kaidah ilmu filsafat, lelah selelah-lelahnya. Beda dengan Rasul dan para sahabat, para nabi, para rasul, para imam. Enak seenak-enaknya. Apa kata Allah tentang dirinya? Sami'na wa ata'ana. Apa kata Rasulullah tentang diri Allah? Sami'na wa ata'ana. Tanpa ditakwil-takwil, tanpa ditahrif, tanpa ditafwid, tanpa dita'til, nanti insyaAllah akan dibahas oleh beliau. Apa itu ta'til? Apa itu tafwid? Apa itu tahrif? Ya. Dan semuanya batil. Yang tidak batil cuma satu, apa? Diimani apa adanya. Tangan ya tangan, wajah ya wajah, jari ya jari, turun ya turun. Dan itu yang ada pada diri Rasul dan para sahabat. Gak ada pembahasan. Jangankan pembahasan, nanya aja gak ada. Gak ada sahabat yang nanya, ya Rasul maksud tangan Allah apa? Ya Rasul maksud jari Allah apa? Ya Rasul maksud Allah bersemayam apa? Gak ada. Di antara pertanyaan-pertanyaan para sahabat, nggak ada seperti itu. Yang ada yas'alunaka anil khamri wal maisir. Yas'alunaka anil mahid. Kul huwa adha. Yas'alunaka an syahril haram. Qitalun fi. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang khamr dan judi. Jawablah begini. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang bulan haram. Jawablah begini. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang darah haid. Begini. Ada belasan pertanyaan itu dan diabadikan dalam Al-Quran. Tidak ada satupun yang bertanya, yas'alunaka an wajhillah, yas'alunaka an istiwa'illah, yas'alunaka an nuzulillah. Enggak ada. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang bagaimana aku bersemayam di atas arsy. Jawablah begini. Enggak ada. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang bagaimana aku turun ke langit dunia. Jawablah begini. Tidak ada. Karena para sahabat faham, para sahabat dijaga pemahamannya oleh Allah. Karena ketika Allah berbicara tentang dirinya, maka akal, logika, nurani, pikiran nggak mungkin bisa mencerna. Tidak mungkin. Maka nggak usah pakai logika, akal, nurani, pikiran. Udah imani apa adanya.
Sebagaimana para sahabat. Para ahli filsafat ini merasa dirinya intelek, merasa dirinya orang yang berakal. Maka dengan sendirinya otomatis mereka mencaci, menghina para sahabat. Para sahabat ini kurang kritis, para sahabat ini kurang intelek, para sahabat ini kurang menggunakan akalnya. Kenapa nggak nanya kepada Nabi? Ya Rasul, kalau Allah turun ke langit dunia, berarti kapan Allah bersemayam di arsy? Karena setiap saat, setiap detik di muka bumi ini pasti ada yang sedang sepertiga malam seperti sekarang nih. Adakah satu negeri yang sedang sepertiga malam? Adakah? Pasti ada. Berarti Allah sedang turun di sana. Kapan Allah bersemayam di arsy? Ya, apa kita tuduh para sahabat ini bodoh-bodoh? Nggak nanya seperti itu. Lebih pintar ahlul kalam falasifah itu, yang profesor doktor itu, yang menanyakan seperti itu, yang sebagian tokoh kita. Ya. Kalau Allah turun ke langit dunia, betul-betul turun, kapan Allah bersemayam di arsy katanya. Berarti satu kalimat mereka bertentangan dengan kalimat mereka yang lain. Mereka lupa yang ngomong itu sendiri siapa? Allah. Ya. Berarti ucapan Allah di sini bertentangan dengan ucapan Allah di sini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa yusbitul qadar. Ini beliau contoh-contohkan ya, walaupun sekilas. Ahlus sunnah adalah yang meyakini sifat-sifat Allah apa adanya. Kemudian menetapkan, meyakini takdir itu apa adanya. Meyakini takdir sebagaimana takdir yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, yang diimani oleh para sahabat. Bukan takdir yang diimani oleh orang Asy'ariyah, Maturidiyah. Ada kasab katanya. Ada kasab. Jadi ketika kita berkehendak, kemudian kita jalani kehendak kita, itulah kasab. Maka disitulah Allah juga berkehendak. Jadilah kita dokter misalnya. Jadilah kita insinyur misalnya. Ya. Jadi mereka ingin mensejajarkan antara kehendak manusia dengan kehendak Allah. Ya. Jelas ini keliru, salah, batin. Yang benar apa? Kehendak manusia nggak ada apa-apanya. Kehendak manusia tidak ada artinya. Kehendak manusia nggak mungkin terjadi kalau Allah tidak berkehendak. Cari manusia yang paling mulia. Rasulullah SAW, apa yang beliau kehendaki dengan Abu Thalib? Beliau menghendaki Abu Thalib beriman, masuk Islam. Allah enggak menghendaki. Malah Allah menghendaki Suhail bin Amr, yang waktu itu menghalang-halangi Nabi mentalkin Abu Thalib membaca La ilaha illallah. Kan dikisahkan ketika Abu Thalib menjelang sakaratul maut, ditalkin oleh Nabi, dituntun oleh Nabi dengan membaca La ilaha illallah. Ya ammi kul la ilaha illallah hujjatan li'indallah. Wahai paman, ucapkan La ilaha illallah. Agar kelak aku punya hujah, punya alasan untuk membela engkau di hadapan Allah. Riwayat mengatakan Abu Thalib diam seolah-olah mau mengikuti. Ada 3 orang kafir Quraisy yang menghalang-halangi. Jangan Abu Thalib. Pertahankan agama Abdul Muttalib. Jangan. Salah satunya Suhail bin Amr. Belakangan Suhail bin Amr masuk Islam. Inilah rahasia takdir. Ya. Dan rukun takdir ada 4. Ini diyakini oleh Ahlus Sunnah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah.
bahwa itu ada al-masyiah, kehendak Allah, bahwa takdir itu adalah al-kitabah, catatan Allah sudah dicatat, bahwa itu adalah ciptaan. Jadi takdir itu ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Lihat hari ini, dengan sombongnya seorang manusia mengatakan takdir itu ya ciptaan manusia. Manusia itu memilih takdirnya sendiri. Ya, dengan sombongnya. Satu lagi ilmu. Tentang ilmu sepertinya hampir-hampir tidak ada firqah yang membantah. Bahwa takdir itu sudah diketahui oleh Allah, hampir-hampir tidak ada firqah yang membantah. Kalau ada yang membantah, maka dikafirkan. Apa contoh? Qadariyah atau Gulatul Qadariyah. Oleh karena itu, untuk menguji orang yang terkena syubhat masalah takdir, itu diakhiri dengan ilmu. Apakah Allah sudah mengetahui atau belum? Ya. Awalnya dengan catatan. Apakah takdir itu sudah dicatat oleh Allah? Ada yang mengatakan belum. Sampai di sini belum dikafirkan. Apakah takdir itu kehendak Allah? Menjawab, bukan. Ini jelas jawaban salah. Tapi masih belum dikafirkan. Ditanya lagi, apakah takdir itu sudah diketahui oleh Allah? Nah, jawabnya apa? Kalau jawabannya, oh sudah, nggak jadi dikafirkan. Masih Mu'tazilah gitu. Atau Qadariyah yang belum belum masuk Gulatul Qadariyah. Tapi ketika dijawab, ketika ditanya apakah takdir itu sudah diketahui oleh Allah, dijawab belum. Allah belum tahu kecuali menjelang kejadian misal. Maka dikafirkan. Tidak syak lagi ini sudah kafir. Kenapa? Keterlaluan. Mereka ngomong seperti itu kan gara-gara apa? Baca ayat, baca hadis, belajar agama, kan begitu. Cuman dicampur dengan syubhat, dicampur dengan filsafat. Ya, berarti kan mereka bukan orang awam kan? Baca ayat, baca hadis gitu. Sementara orang awam nggak pernah baca Al-Quran, jarang baca hadis, awam tapi dia Muslim, ya, atau bahkan Yahudi, Nasrani. Ketika ditanya, adakah sesuatu yang belum diketahui oleh Allah? Orang awam akan mengatakan, nggak ada, nggak mungkin. Nggak mungkin ada sesuatu kok belum diketahui oleh Allah, nggak mungkin. Maka takdir itu yang terjadi, yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, pasti sudah diketahui oleh Allah. Ini keterlaluan belajar agama, baca Al-Quran, baca hadis, baca kitab-kitab ulama, tapi juga baca kitab-kitab para filsafat, kok sampai hati mengatakan Allah belum tahu. Disitulah maka kita dapati firqah-firqah sesat itu, banyak dari mereka lebih bodoh dari orang awam. Orang awam nggak pernah ngaji nih, itu lebih pintar daripada mereka karena ngajinya salah. Ya, yang ngebom sana, ada yang meninggalkan anaknya, meninggalkan istrinya, lagi hamil tua, sebentar lagi mau melahirkan, ditinggalkan. Malah dakwah ke tempat jauh-jauh, padahal nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang ngundang. Kalau ada yang ngundang mungkin ya, masih agak-agak pantas lah. Ini nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang ngundang. Dia datangi tempat-tempat jauh. Ya, khurud fisabilillah katanya. Dia tinggalkan anaknya, istrinya. Disalahkan oleh siapa? Oleh orang awam. Tetangganya nggak pada ngaji, awam. Kok gitu-gitu amat ya, agama apaan itu? Ya, aliran apaan itu? Jadi pintar yang awam, nggak pernah ngaji. Mereka kan gara-gara ngaji. Gara-gara duduk di majelis mereka. Nah, ini. Ya, termasuk yang ngebom sana, ngebom sini. Saya kira seluruh orang awam sepakat betapa bodohnya itu. Teriak bom syahid, padahal bunuh diri. Kan bodoh sekali. Dicemooh oleh orang-orang awam. Nah, begitulah. Orang ngaji semakin bodoh. Semakin ngaji semakin bodoh. Kenapa? Karena ngajinya nggak benar. Manhajnya salah. Ya. Mendingan orang awam nggak ngaji.
nggak kena subhat kan, nggak tahu apa-apa, nol misalnya. Mereka minus. Nol sama minus mending mana? Mending nol kan? Mending nol. Ya. Nol itu dikasih tahu, ya jadi yang ngasih tahu bagus, ya jadi bagus insya Allah. Tapi kalau minus untuk dijadikan ke nol, mereka kan tidak merasa salah. Bahkan merasa benar, merasa berada dalam al-haq. Maka menasihati mereka tidak mudah. Dan betul-betul sulit. Dan kita sedang saksikan hari ini. Lebih mudah mendakwai, mengajak ke manhaj salaf. Siapa? Pelacur, penjudi, pemabuk. Daripada mereka yang sudah ngaji duluan. Tapi ngajinya subhat. Diajak kepada sunnah, marah. Dibilang jangan begitu bang, ini bid'ah, marah. Ini nggak ada contoh dari Nabi, marah. Ya. Kalau pelacur, penjudi, pemabuk, diajak, bang udah bang mabuknya, insya Allah nggak marah. Ya. Malu. Allahu. Ya silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan sedikit. Wa annal Qur'ana ghairu makhlukin. Salah satu keyakinan ahlu sunnah adalah meyakini bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Mereka yang meyakini Al-Quran itu makhluk, maka hujahnya dangkal sekali, sederhana sekali, dan tidak membawa semua dalil. Mereka hanya berhujah bahwa Al-Quran bukan Allah. Al-Quran bukan Allah. Bukan Allah berarti makhluk. Nah, orang awam mungkin bisa menerima hujah ini. Orang awam tidak tahu dalil. Tapi ahlu sunnah selalu punya dalil. Ingat, ini pemahaman dulu ya. Sebelum pakai ayat dan hadis. Ingat, Al-Quran itu apa Allah? Ucapan Allah kan? Al-Quran itu ucapan Allah, firman Allah. Sama dengan tangan Allah, wajah Allah, makhluk bukan? Ya bukan. Sesuatu yang menempel pada diri Allah, sesuatu yang menyatu dengan diri Allah, jelas bukan makhluk. Maka arsy menempel, menyatu dengan Allah apa tidak? Tidak. Tidak. Maka arsy makhluk. Kan makna dari salah satu sifat Allah itu adalah ba'inun an kulli khalqihi. Terlepas dari seluruh makhluk. Tidak menempel, tidak menyatu dengan satupun makhluk. Itulah salah satu sifat Allah. Nah, tangan Allah, wajah Allah, jari Allah, tentu menyatu dengan diri Allah. Jangan bilang anggota badan Allah, nggak ada. Jisim atau fisik Allah nggak ada. Istilah itu nggak ada. Ya. Kalau tangan kita, kaki kita itu anggota badan kita, betul. Jangan samakan Allah dengan kita. Maka tangan Allah, wajah Allah, betis Allah, telapak kaki Allah, bukan anggota badan Allah, bukan jisim Allah. Lalu apa? Ya wajah Allah, ya tangan Allah, ya kaki Allah, telapak kaki Allah. Ya. Termasuk firman Allah ini. Ini kan ucapan Allah. Mana mungkin ucapan Allah kok tidak keluar dari diri Allah. Ya. Cuman jangan bilang keluar dari mulut Allah, kan nggak ada istilah mulut Allah, nggak ada di ayat, nggak ada di hadis. Kalau mata ada, kalau wajah ada, kalau tangan, jari ada, kalau mulut kan tidak ada. Maka tidak boleh kita katakan
Al-Quran ini keluar dari mulut Allah, enggak. Keluar dari diri Allah. Didengar oleh Jibril. Nah, maka tidak boleh Al-Quran dikatakan makhluk. Ini secara pemahaman. Secara dalil, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nabi mengajarkan doa ini terutama ketika kita tidur, berbaring, bertempat di satu tempat yang jarang sekali dihuni manusia di situ. Atau mungkin di penginapan yang jarang dihuni, atau rumah kosong lama. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Kalimat Allah apa? Al-Quran. Kalau Al-Quran itu makhluk, berarti doa tadi syirik. Berlindung kepada makhluk ya syirik. Berlindung hanya boleh kepada Allah. A'udzu billah. Allahnya diganti dengan kalimat. Ini dalil yang nyata bahwa Al-Quran bukan makhluk. Ya. Dan ini sebetulnya nggak ada pembahasan. Di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar, di zaman para sahabat, di zaman tabi'in. Mulai ada pembahasan di zaman Khalifah Al-Ma'mun. Karena sudah mulai muncul pembahasan itu. Bahwa Al-Quran makhluk, Al-Quran makhluk, Al-Quran makhluk. Maka terpaksa. Ya seperti tadilah. Sifat-sifat Allah itu nggak boleh ditahrif, nggak boleh ditaktil, nggak boleh ditafwid, nggak boleh ditakwil. Kalimat-kalimat seperti ini tidak terdengar di zaman Rasul dan para sahabat. Terdengar di zaman Imam Syafi'i, Imam Bukhari sampai hari ini. Kenapa? Karena sudah ada yang mulai mentakwil sifat-sifat Allah, mentafwid sifat-sifat Allah, mentahrif sifat-sifat Allah, mentaktil sifat-sifat Allah. Disinilah Ahlus Sunnah. Ya, tampil ketika orang sesat tampil. Ketika mereka diam, Ahlus Sunnah ya diam. Berarti nggak ada masalah kan? Ketika mulai ada penyimpangan, Ahlus Sunnah berbicara. Maka bukan termasuk Ahlus Sunnah sejati ketika diam saja. Ketika diam saja terhadap bid'ah-bid'ah itu, subhat-subhat itu, syirik-syirik itu. Bukan termasuk Ahlus Sunnah yang sebenarnya. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.